tidak ada bunyan atau konstruksi hidup yang seperti itu, tidak ada. Tidak ada syariat tanpa kesadaran hakikat thariqat dan tanpa mendapatkan makrifat. Tidak ada orang bermakrifat tanpa dia melakukan syariat. Tidak ada orang bisa menjalankan thariqat kalau tidak melewati syariatnya atau syariatnya. Itu semua dialektis dan kafah satu sama lain. Ini ya, kamu kudu ngerti ya. Kan barusan saya bilang belum Indonesia, memang masih eksperimen, gitu kan. Sekarang saya tanya gini, kalau saya mengatakan berpikirlah yang luas, gitu ya, atau cintailah secara mendalam, itu sebenarnya peristiwa konstruksionalnya bagaimana? Apakah Anda berada dalam keluasan, pikiran Anda itu berada dalam keluasan, ataukah keluasan itu Anda masukkan ke dalam pikiran Anda? Saya jelas ya boy, gak tahu gak kasih kan? Konangan doa ini. Kalau cintamu mendalam, itu cintamu masuk ke dalam kedalaman. Apakah kedalaman itu yang masuk ke dalam cintamu? Bisa gampangkan ini. Kau ini mlebu Islam, tak Islam mlebu awakmu. Yang mana? Kamu masuk Islam, apa Islam masuk kamu? Harus jelas. Nah, kan gak jelas konstruksinya, bingung saya kan tuh. Gitu loh. Ini yang namanya pembelajaran. Makanya kalau beliau mengatakan ini Anda kesini ini bukan hanya akademisi, bukan hanya orang yang belajar ilmu secara akademis, Anda itu juga orang yang beragama, kan gitu ya Pak Samdan. Anda itu orang beragama. Apakah manusiamu ditinggal di luar kampus? Begitu masuk ke sini sampai akademis dok, enggak. Tetap Anda tetap manusia yang beragama. Ketika kuliah pun Anda tetap bertuhan. Maka beliau ingin menciptakan satu sistem yang kafah di dalam kampus ini. Menuju kita nih, gitu ya. Nah, musik kaji itu juga mencoba seperti itu. Nah, sekarang tolong kita minta tolong kepada Pak Muzamil di dalam ta'amul atau ta'allum atau pembelajaran ke dalam itu maupun keluar, itu ada tingkat-tingkatan Pak Muzamil yang semalam kita jelaskan ke jamaah di Jakarta, dikaji. Jadi dari tadris, kemudian taklim, meningkat lagi ke ta'rif, meningkat lagi ke ta'dib, meningkat lagi ke taba'i tarbiyah, dan puncaknya adalah taklim. Ya, silakan Pak Muzamil. Ini memang mudah-mudah sing-sing ini. Ayo Muzamil. Saya kira siapapun kalau ditanya Cak Nun itu mesti bingung, termasuk saya juga, karena terlalu dalam apa yang ditanyakan gitu. Jadi intinya begini, jadi ya mudah-mudahan ini benar. Ya, kalau tidak benar ya maksud saya benar gitu saja. Loh, kan yang penting tujuannya benar. Nanti ya. Kan bedanya orang pekok sama orang gila itu di situ, ya. Kalau orang gila tujuannya salah, caranya salah, itu orang gila, gitu ya. Kalau orang pekok tujuannya benar tapi caranya salah, itu orang pekok. Nah, ini termasuk pekok saya nanti ini. Ini. Tahu pekok? Ahmad, bahasa Arabnya Ahmad. Ahmad itu pekok ya. Oke. Nah, jadi begini, kita mencoba membagi proses pembelajaran, gitu ya. Proses pembelajaran kalau ini begini, lapisannya. Jadi kalau yang ada di Indonesia ini kan tingkatannya Pak Rektor. Ada tingkat dasar namanya SD, kan gitu ya. Sekarang ada lebih di bawahnya lagi, TK, terus PAUD, kelompok bermain. Itu kan tingkatan nggak tahu ini apa pertimbangannya, umur itu ya, umur usia gitu ya. Pokoknya kalau usia 4 tahun harus masuk PAUD, 5 tahun TK, SD, SMP, SMA. Nah, itu tingkatan menurut umur. Nah, yang dimaksudkan beliau Cak Nun ini lapisan. Beda, lapisan itu bukan tingkatan. Beda ya. Ini konstruksinya harus jelas ini. Karena orang Madura itu yang bisa menaklukkan Habibie.
waktu mengukur tiang bendera. Nah, gitu ya. Ini kan Habibie karena tidak tahu, tidak bisa konstruksi tadi itu, nggak jelas konstruksinya. Jadi ada orang sudah tahu kan, nggak perlu saya teruskan ya. Ya sudah, oke, lawas itu. Yang tidak lawas itu orang Madura yang jualan semangka. Nah itu. Terus ini semangka manis, mirah ini contohnya mirah. Nah, terus beli, ada orang beli pulang, ternyata tengah jalan jatuh dari motor, jebolan nih semangkanya putih. Kembali kepada penjualnya, marah-marah itu arek-arek Surabaya gitu. Gimana ya Pak, katanya semangkanya merah ini kok putih. Loh, sebentar Pak, jangan marah dulu. Ceritanya bagaimana? Ini tadi saya naik motor jatuh, terus ternyata loh, kalau jatuh dari motor Pak, jangankan semangka, sampian juga pucat. Oke. Sudah, ini lapisan, maksud beliau ini lapisan, ya bukan tingkatan. Terus paham ya konstruksinya? Mungkin nggak usah saya teruskan, ini sudah paham kalau begitu. Jadi begitu. Harfiah aja Pak, tadarus, tadris, madrasah, mudaris, baru nanti ta'lim, mu'alim, ta'alum. Dalam tingkatan yang sama, gitu ya, orang belajar itu lapisannya bisa berbeda, gitu ya. Jadi ada lapisan tadris, ya, atau tempatnya ini namanya madrasah, gitu, madrasah. Terus prosesnya itu tadris, gitu ya. Kemudian orangnya melakukan tadarrus, gurunya namanya mudarris. Ini kalau lapisan belajarnya itu informatif belaka. Jadi sekedar informatif, kan banyak orang belajar itu sekedar informatif. Seperti sampai kalau tadarus Quran bulan puasa itu loh, ngerti yang penting maca Quran. Itu namanya madrasah. Jadi kita belajar bisa berada dalam lapisan itu. Ada lapisan yang lebih tinggi dari itu, yaitu taklim. Taklim itu dari ilmu, yang didapatkan ilmu sains tadi, gitu ya, yang didapatkan ilmu atau sains, namanya taklim. Orangnya melakukan ta'allum. Jadi kita bertaklum. Ya. Madrasah itu karena tidak terlalu diurus dan disadari maknanya, Ya. maka di Indonesia itu ibtidaiyah ya madrasah, sanawiyah ya madrasah, aliyah ya madrasah. Padahal seharusnya kalau sudah sanawiyah dan aliyah sudah nggak madrasah lagi. Mestinya Sudah ke lapis kedua. lapis kedua mestinya, ya. Lapis kedua mestinya itu maklamah, bukan madrasah. Dari kata ilmu, kalau madrasah dari kata deres, gitu ya. Mestinya di atasnya itu maklamah, gurunya namanya muallim, muridnya namanya muta'allim. Maka ada kitab namanya Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh siapa? Az-Zarnuji, gitu ya. Imam Zarnuji rahimahullah, gitu ya. Itu Ta'limul Muta'allim, Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum. Nah, metodologinya belajar. Oke. Itu level kedua, bukan level inilah lapis, saya kira lapisan kedua. Nah, ada lapisan ketiga sebetulnya yang mestinya ini sudah di perguruan tinggi, gitu ya, di perguruan tinggi. Ta'aruf tadi. Ta'aruf. Terus ini guru melakukan ta'rif. Muridnya ta'aruf, karena nanti buahnya ma'rifah. Nah, ma'rifah bukan ilmu lagi tapi ma'rifah. Gurunya ini mestinya arif dan mu'arif. Tempatnya ini mestinya, kalau tadi madrasah maklamah, ini mestinya ma'rufah. Nah, ini sudah pakai apa? Mengalami sesuatu, mengalami. Jadi bukan hanya proses keluar tadi, tapi proses ke dalam. Itu saya kira ta'aruf. Itu
apa lapisan-lapisan belajar. Nah kalau di ta'aruf ini apa, murid aktif sudah bagaimana menyerap ke dalam, sehingga tadi kalau tadi beliau mengatakan ada saintika, ini etika gitu ya, etika saya kira sudah situ, bahkan sudah bisa ke estetika tadi gitu ya. Etika itu kan tidak bisa dipaksakan, moral tidak bisa dipaksakan, tapi karena kesadaran, maka proses pembentukan moral itu tidak bisa dengan apa, dengan ancaman, tapi kita harus dilatih, mahasiswa dilatih ta'aruf. Ta'aruf itu bukan taklim, bukan tadris, nanti ya. Nah, termasuk nanti cinta apa juga tidak bisa dipaksakan. Bisa cinta dipaksakan? Tidak bisa. Saya bisa terpaksa tersenyum di depan Pak Rektor, tapi kan senyumnya senyum hambar. Nah itu Pak Rektor. Jadi pendekatannya saya kira ini sudah bukan taklim, bukan tadris, tapi harus didorong mahasiswa melakukan ta'aruf sehingga dari hati. Nanti itu ini persoalan hubungan Pak Rektor. Jadi dengan mahasiswanya diperlakukan sebagai istri sampean atau sebagai anak buah sampean. Nah, tinggal itu. Kalau diperlakukan sebagai istri, disayangi, maka dia akan sayang sama sampean. Man la yarham la yurham. Saya kira itu terus ada di atasnya lagi apa? Takjib ya. Takjib gitu ya. Takjib itu sila kedua ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu takjib. Jadi muridnya mestinya melakukan ta'addub. Guru namanya mu'addib, maka mestinya tingkatannya ini sudah ma'dab. Pemberadaban ini sudah pemberadaban. Dan yang di atasnya adalah tarbiyah. Kita lengkapi yang jadi guru sudah bukan transformator informasi ya. Bukan hanya melatih keterampilan metodologi, guru sudah menjadi wujud ilmu itu sendiri. Jadi guru sudah menjadi teladan, sudah muadib. Jadi dia hadir sebagai sebagai ekspresi peradaban, maka disebut takjib. Karena dia sudah ta'adub dan muridnya dilatih untuk jadi suri tauladan lah gampangnya. Jadi guru tidak bilang kamu yang rajin salam, enggak, gurunya itu rajin salam, maka muridnya ikut rajin salam, gampangnya gitulah kalau yang paling elementer kira gitu. Nah baru kita naik, jadi takjib itu sudah sebuah pengetahuan, ilmu sudah menjadi satu wujud ekspresi perilaku. Baru nanti kita sampai ke tarbiyah. Kalau sudah tarbiyah urusannya sama Allah Ta'ala roh. Nah kata tarbiyah Pak Muzamil bisa jelaskan asal usul dari Rabbun, Rububiyah dan seterusnya. Jadi tarbiyah itu dari Rabb ya. Jadi Allah Ta'ala itu sebut Rabbul Alamin. Rabb itu Allah yang hadir mengasuh kita, itu Rabb. Jadi guru menjadi murabbi ya, murabbi gitu. Bukan tadi transformasi keilmuan, tetapi guru turun tangan mengatasi apa yang menjadi kesedihan persoalan muridnya. Bukan berarti kalau ujian terus gurunya ikut mengerjakan, bukan maksudnya. Tapi turun tangan, itu murabbi, mewakili Tuhan. Guru di sini sebagai wakil Tuhan. Jadi guru itu wakil Tuhan kepada muridnya, gitu ya. Jadi murabbi, tarbiyah, gitu ya. Begitu. Ya. Jadi Tuhan yang hadir itu Pak Rektor itu, Pak Dekan, Pak dosen itu Tuhan yang hadir, bukan Tuhan yang hadir. Tuhan yang hadir, bukan Tuhan hadir. Ya, bukan dipukul gelas atau dipukul pakai gelas ya. Tuhan yang hadir,
ya. Ada yangnya, jadi ada jaraknya, bukan Tuhan itu sendiri, tapi Tuhan bertajalli pada beliau, sehingga apa yang dimaui Tuhan itu tercermin pada perilaku dan pengayoman beliau kepada mahasiswanya. Jelas gitu ya? Jelas. Jadi Sekarang taklif, ya ada di atasnya lagi ya. ini top nih. Jadi ada taklih itu jadi proses itu ya, bagaimana ya kita tidak mau menjadi Tuhan, tetapi kita itu minimal, karena memang manusia ini kan khalifatullah. Khalifah itu kan representasi. Jadi ada betul-betul pendidikan itu mencoba mentransformasikan sifat-sifat ketuhanan, gitu ya. Jadi melakukan apa? Bagaimana manusia bisa betul-betul menjadi manusia yang ilahiyah, gitu ya. Manusia yang ilahiyah. Itu taklih. Maka manusia harus melakukan ta'alluq, gitu ya. Kalau dalam sabda Rasulullah SAW, takhallaku bi akhlaqillah, berperilakulah kamu dengan perilaku Allah. Itu ta'alluq. Itu wali, kalau itu wali sih. Gini teman-teman sekalian, ini saya ingin memparalelkan dengan yang sekarang selalu menjadi gangguan dan memecah belah kita. Jadi misalnya Pak Rektor, anak-anak itu selalu dikategorikan, dan ini sebenarnya alat untuk memecah belah bangsa Indonesia dan umat Islam. Oh, iki Islam Nusantara, iki Islam Arab, oh iki Islam liberal, oh iki Islam radikal, iki Islam taek lentung, iki Islam trekong. Saat dituruti ya, teman-teman sekalian, itu konstruksi yang salah. Ya, tidak ada manusia bisa dimasukkan ke kotak liberal, itu tidak ada. Liberalitas atau sifat merdeka, ya, konservatisme, sifat untuk mengikat diri, atau sifat moderat, ya, moderasi, sifat untuk selalu menengahi dan mencari jalan tengah, ya. Kemudian sifat radikal, sesuatu yang memang harus dilakukan secara radikal, itu semua ada pada setiap manusia. Bukan manusia dilebokno kotak radikal, kotak liberal, kotak yang bermacam-macam, nggak bisa. Itu Anda ditipu sama orang barat, ditipu sama Cina, ditipu sama orang-orang yang ingin menjajah Indonesia supaya Anda tidak paham diri Anda, sehingga kemudian sekarang Cina masuk kemana-mana dari RRC, gitu loh. Karena Anda tidak waspada terhadap diri Anda. Jadi kayaknya tadi, bukan kok ada orang, oh ini dia masih tadris ini, terus ada tadris itu, bahas bapak, ini takrib ya. Kan orang ngono nih, orang menungso itu, orang sumbungnya. Atau gini Pak, yang populer Pak, syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Ini juga dengan cara berpikir seperti oh ini, nah ini arah syariat ini. Mulai jadi kudu sergap sembahyang, sergap jemuan. Iki mas hakikat 30 sembahyang, 30 jemuan, itu kan ya. Itu kan kok jemuan kok di warung. Agus marifat ya. Ini kan ya. Teman-teman sekalian, tolong tidak ada bunyan atau konstruksi hidup yang seperti itu, tidak ada syariat tanpa kesadaran hakikat thariqat dan tanpa mendapatkan makrifat. Tidak ada orang bermakrifat tanpa dia melakukan syariat. Tidak ada orang bisa menjalankan thariqat kalau tidak melewati syariatnya atau syariatnya. Itu semua dialektis dan kafah satu sama lain. Ini ya. Nah, sama dengan tadris, taklim, ta'rif, takdib, tarbiyah dan taklif, ya. Itu gitu. Nggak ada kok ono arah-arah ini ITS iki nyar-nyaran rek iki. Piye tadris iki iki. Lu nek wis rada levelnya Pak Darmaji wis takrif iki wis takrif. Enggak gitu. Anda itu mengandung semua itu. Kadang-kadang Anda perlu tadris. Meskipun Anda sudah rektor, Anda perlu tadris, misalnya mencari data browsing, itu tadris. Perlu tadris. Nah, kadang-kadang Anda memerlukan takrif, kadang-kadang memerlukan taklim dan seterusnya. Itu kontekstual dan bergantung momentum, ruang dan waktunya pada peristiwa hidup Anda masing-masing. Takli yang terakhir itu sebenarnya itu kan
dari kata ilahun. Jadi Allah sebagai ilahun beda dengan Allah sebagai Rabbun. Ilahun itu Allah sebagai individu, hurufnya alif ngadeg ukur gede nemen gitu ya. Nek Rabbun itu rada ngilu mengayomi jadi huruf ra, bahkan sudah menyatu dengan manusia menjadi huruf ba. Wis tau tak kandakno kedien-dien. Mulane jenenge Rabbun, gak ono sing ngadeg, kabeh ngilu, kabeh melengkung, bahkan rebah untuk menampung anak-anaknya yang diayomi. Maka ibu-ibu kalau mengasuh bayi selalu ciluk ba, kan gitu. Karena huruf ba puncaknya, puncak kepengayoman itu. Benar ya. Nah, takli itu kesadaran sewaktu-waktu. Kadang-kadang Anda itu mengalami takli, mengalami bahwa awakmu itu gak ono sing ono nek Gusti Allah tok. Awakmu ku sapa aku wis gak wis sia-sia aku wis gak ono aku wis diapa-apakno aku jane wis gak iso apa-apa. Asline aku gak duwe kekuatan, gak duwe apa-apa wis sing ono aku jane nek Gusti Allah. Ada kesadaran seperti itu pada malam-malam tertentu ketika utang gak iso bayar-bayar. Putus asa akhirnya takli. Takli itu artinya menemukan bahwa benar-benar loh hanya Allah yang kuasa, yang kuat, yang segala-galanya itu hanya Allah. Awakmu duduk, aku ya duduk. Itu namanya takli. Nah, takli ini cuma pengalaman sesaat-sesaat. Ojo diomong-omong nang wong. Ini yang membuat Syekh Siti Jenar dan Al-Halaj Ibnu Arabi segala macam dikecam banyak ulama-ulama yang lain mergo ingin ini ditotok. Anda kan tahu Syekh Siti Jenar mengatakan saya kan wahdatul wujud, menyatunya bahwa aku ini adalah Allah. Aku dan Allah itu satu. Gitu ya. Itu namanya wahdatul wujud. Kemudian ini dianggap berbahaya oleh para wali yang lain, terus Syekh Siti Jenar tidak ditimbali ya Bapak ya, ditimbali itu dipanggil. Seorang santri disuruh menemui Syekh Siti Jenar, panggil Siti Jenar ke sini, yang nyuruh Sunan Kalijogo. Terus santrinya bilang sama Syekh Siti Jenar, Kanjeng Syekh Siti Jenar panjenengan pun timbali kalian Mbah Sunan Kalijogo. Terus Syekh Siti Jenar jawab, Syekh Siti Jenar ora ono sing ono Allah. Terus balik santrine, Kanjeng Sunan, Syekh Siti Jenar mboten wonten sing wonten Allah. Ya wis celuken Allah rene. Balik meneh santrine, ya Allah, panjenengan pun timbali kalian Sunan Kalijogo. Terus Siti jawab, Allah ora ono sing ono Siti Jenar. Balik santri ini, Allah pun mboten enten Siti Jenar. Wis ngene ae jare Sunan Kalijogo, celuken Allah karo Siti Jenar bareng rene. Terus santri ini balik, melatih waktu pegel ku santri nggo sepeda iku. Riwari ngono. Burung motor ya. Riwari. Nuwun sewu Kanjeng Siti Jenar kalian Allah pun dawuh Allah Siti Jenar kalian Allah pun timbali kalian Sunan Kalijogo. Terus Siti Jenar jawab, Siti Jenar karo Allah ora ono, sing ono Allah karo Siti Jenar. Balik meneh. Ya wis ono Allah karo Siti Jenar telun rene. Itu. Akhirnya di nyuwun sewu Allah kalian Siti Jenar pun timbali. Ora ono Allah Siti Jenar sing ono ki nyawiji. Kul wallahu ahad. Iki wis dudu wahid tapi ahad. Wah, iki. Ora ming Abdurrahman Wahid ya Abdurrahman Ahad iki. Itu. Ngono wis pokoke akhirnya pokoke diparani karo sampeyan dicengkewing. Cengkewing masih akan tae ada iki. Wis gak ngene. Ngono. Cuman yo gak mungkin ana wali ngomong tae-tae iki. Aku ini membahasakan nang awakmu mergo awakmu ngertine tae-tae niku. Itu yang sekalian, itu namanya takli. Takli itu sah, tidak apa-apa. Orang merasa tidak ada itu kan baik, karena aslinya kan la haula wala quwata wala syai'a. Tidak ada apapun kecuali Allah. Tapi iki gak iso objektif. Iki mek perasaanmu yang terdalam. Ojo kotor semarung metu kon nang ngantin. Burung air sampean tidak ada.
ada warung, tidak ada makanan, tidak ada manusia, tidak ada kampus, tidak ada rektor, yang ada hanya Allah. Iki aku ngelingo sing di warung iki. Anak mahasiswa gendeng kaya ngono wis gak tay-tayan ta ya. Agak coba rambine ngono. Ini ya. Mudah-mudahan ini meskipun Anda tidak langsung paham dan langsung menciptakan bunyian atau konstruksi dalam pikiran dan hati Anda, ini insya Allah akan luding pelan-pelan menjadi bagian yang prinsipil dari hidup Anda. Jangan khawatir, untuk luding-luding dewi. Bapak terima ganti ikhlas, untuk luding-luding dewi, untuk kon akan mewakili kesaktian Allah dalam hidupmu. Karena Anda tidak bisa sakti, yang sakti hanya, tapi Allah bisa mentajalikan kesaktiannya kepadamu, betul enggak? Nah, moga-moga sampean menjadi duta besar Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat Anda masing-masing. Oh no. Allah kalau mengirim duta itu ada syaratnya, tidak seperti di Indonesia gak hafal Pancasila malah jadi duta Pancasila. Itu bedanya Allah sama Indonesia. Oke. Sebelum saya berikan kepada Pak Rektor dan Bapak-Bapak yang lain untuk merespon sejauh yang sudah kita bicarakan, saya masih punya beberapa terminologi. Sekarang kita masuk ke kemungkinan yang lain yang mencari Indonesia. Jadi Islam itu, saya pernah mengatakan Islam sama Indonesia itu seperti tumbuh ketemu tutup. Sebelum ada Islam datang, orang Jawa, orang Sunda bahkan lebih dulu ada namanya Sunda Wiwitan segala macam dulu Pak ya. Saya mempelajari dan saya akrab sama beliau-beliau di sana. Termasuk yang masih berpakaian sangat tradisional asli di Indramayu, di Garut, di mana-mana itu. Dan saya sangat dekat dengan beliau-beliau di sana. Itu sudah hampir menemukan Allah. Ya dengan ijtihad dhewe wis meh kepethuk Gusti Allah, tapi gak iso nerusno. Maka tidak lagi kami kita tahu janjane Allah iso apa jenenge. Gitu. Lah gak iso roh kene nek ngira-ira, maka disebut Sang Hyang, Sang Hyuang, gitu. Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, sapi turute ya. Kita ngarang sendiri namanya. Nah, Islam datang untuk ngasih tahu Allah ngandani ini loh aku iki. Kul huwallahu ahad. Itu Gusti Allah ngandani awakmu. Kon dhewe gak iso ndoleki. Dan Allah menegaskan jenenge dhek iku Kul, katakanlah dia adalah Allah yang bersifat ahad. Makanya puncak dari wirid dan puncak dari kesadaran itu adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, karena sudah berjodoh antara ijtihad dan usaha budaya spiritual manusia Jawa, Indonesia, Sunda, Madura dan Sunda Madura bahkan wis tekan Gusti Allah. Wis nuli wong Jawa, wis biyen wis tutul sate ndek swarga. Swarga iki kedel kabeh cagak-cagake. Cagak listrik ndek swarga iku dideteli karo Madura. Didoli kabeh nang perak. Seneng aku ya Allah. Oke. Nah, maka sekarang teman-teman sekalian, mari kita adukan atau kita takdibkan kesadaran bahwa kita itu punya riwayat yang panjang. Sebelum Nabi Muhammad hadir atau lahir di dunia, orang Jawa, orang sudah mencari Tuhan, sudah mencari Tuhan dan sudah ketemu macam-macam meskipun belum tahu resminya, betul nggak? Nah, Quran Islam itu datang ngasih tahu resminya. Aku ini Rahman Rahim, aku ini sifatku sekian, aku duduk di atas aras, wasi'a kursiyyus samawati wal ard dan seterusnya. Itu resminya Allah ngasih informasi, statement seperti itu. Kita bisa ngira-ira tapi gak bisa memastikan, berarti tetap SK-nya kudu ditandatangani oleh Allah sendiri. Nah, untuk itu teman sekalian, aku jaluk Kiai Kanjeng. Bagaimana orang Jawa, orang Sunda, orang Mandar, orang Madura, orang semuanya di Indonesia merayakan
hadirnya Allah pada diri mereka melalui transformator yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab nek sampean ngomong Allah, kalau anda orang Islam gak iso ninggal Rasulullah. Nek sampean ngomong Rasulullah gak bisa meninggalkan Allah, karena loro-loro ning atunggal atau loro-loro ning atunggil gitu ya kira-kira ya. Ya aku rotok kebatinan, aku rotok kebatinan orang ini. Ya masa orang gak kebatinan, masa kefisikan toh. Ya toh ya aku kebatinan, ya aku dibatin kok. Gitu ya. Aku njaluk terserah mau dipakai intro atau tidak, intronya pendek aja, kita langsung masuk sholawat badar mandar, tak jaluk KPKP melo, mesti iso sampean. Ada Mandar, ada Sunda, ada Madura, ada macam-macam ya. Termasuk Cina, tidak ada masalah. Kita tidak anti Cina, Cina ciptaan Allah. Yang kita anti adalah geragase. Nggak boleh anti Arab, anti Barat, tidak. Kita tidak anti Cina, kita tidak rasis. Ojo menega podo-podo menunggu setan iblis tak terima. Angger ojo ganggu aku lah ngono. Sembayang melok oke nek gak melok. Aku ngomong ngono nek ngimam ya ben setan melok bilang bener. Terus setan ning mun nyemoni ta cak gitu. Lah timbangan aku mau dirapatkan softnya supaya tidak diisi setan. Setan ini ngewil. Lah apa aku ngisi-ngisi di gula? Aku masuk dulu memelok konang. Jangan, wong aku gak perlu sholat. Aku bisa mlebu nang atimu langsung kok. Lah ngono to. Wong atimu tak beki karo nafsuku. Lah apa kok halang-halangi di masjid bareng. Wong masjid iso tak lek ngono jare setan. Ngono. Aku karo setannya akrab gitu ya. Tapi ini tuh ayo, macam-macam ayo mulai terus ono memedi hantu semacam-macam segala macam hantu ono gejala katanya nyetok nang aku tak pendiri sih wani ayo nyetok wedi dewi dia boten di mana wedi ngono ya ngono lho carane rek timbangane kon nyanyi wedi liwat kuburan begitu mentek bermelau ayu banter gitu ya ngono saya itu biasa mau begitu mentek soalnya nek melayune wis sak dirunge ketangkep ya tapi begitu kuburane wis mentek melau ayu lho rumah sam gak iso nangkep kon tetep iso are-are lho ya aku apal apal gejalane arek-arek aku iki mlaku berpuluh-puluh kilometer cilik aku liwat kuburan jenis opo ae memedi ono memedi kaki tiga nek glundung pringis lah pop lah itu populer lah glundung pringis nek kaki tiga terus mari ngono ono tangan mel aku nggawa surat tangan tok ngene iki karo ngarep ngene iki surat sapa rek ayo apa mulia awas nunggu tangan nyarep nggawa surat ini ayo ya ternyata nggawa kartu pulsa kok sahut ya